Memang Rasulullah huwa nur, cahaya Nabi. Al-Mustafa, setiap disebut nama Nabi Muhammad wajib salawat ke Rasulullah. Begitu, saking utama Nabi. Nama Nabi, magam Rasulullah, kuburan Nabi Muhammad, Madinah Al-Munawwarah, dikatakan yang bercahaya. Meminta kepada Allah hati terang, pandangan mata terang, apa segala macam seperti matahari yang terang di atas laut. Itu paling bercahaya di dunia ini matahari, bintang jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah penting yang suatu saat nanti di akhirat mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita umat Nabi Muhammad. Allah jadikan pertolongan selama dunia supaya istiqamah, banyak salawat, sehingga di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Haji Sarifuddin Mansur, mata'an Allah betuli hayatih, panjang umur, sehat afiat, digabul hajat. Dan Mang Anda Kang Farid, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, digabul hajat. Dan antum-antuma jamaah majelis ngariung pengawasan Baitur Rahman, mudah-mudahan gabul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma, air, al-bahar, lautan. Nama gelombang itu bahar, lautan. Yang dikatakan itu al-ma, air. Dia air laut bisa buat wudu. Apa yang di laut dihukumi suci. Apa yang di dalam laut ini dibolehkan dimakan. Rumput laut atau apa, kerang keras, apa batu. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan percontohan itu alma itu sesuatu yang cair. Di tubuh manusia ini sebagian air, dijadikan termasuk dam, dima, darah. Mata dia bisa mengeluarkan air di waktu ia beki, nangis. Terus telinga dia ada kotoran yang kudu dibersihin. Terus hidung ada juga apa segala macam ya, bisa keluar air apa liur apa yang di mulut. Lah ini yang dihukumi najis, naam, karena dari dalam tenggorokan. Itu akan musnah nanti, fana. Al-bahar, lautan ini akan musnah karena Allah subhanahu wa ta'ala tentukan langit, bumi, dunia ini bakal hancur yaumul Jum'ah. Dan Allah jadikan juga langit, bumi dan seisinya ini hari Jumat. Salawat yang dikatakan Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan al-qurba, apa yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi dikatakan ummul mu'min. Ya, semua mukmin yang beragama Islam, laki-laki, perempuan, mengatakan ikrar bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pemimpin yang utama dari perempuan di seluruh alam, karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, begitu. Jadi memang Sayyidah Khadijatul Kubra dikatakan dekat Rajab, yang dimana dikatakan sampai turun perintah salat
Jadi memang Nabi SAW, Rasulullah, cahaya Nabi. Sampai dikatakan makam Rasulullah sekarang ini di Madinah itu tambah luas, tambah besar, tambah megah, orang pada haji ke sana. Allah memperlihatkan memang nama Nabi SAW juga yang terkenal artinya Muhammad. Memang Rasulullah wa nur, cahaya Nabi. Al-Mustafa, setiap disebut nama Nabi Muhammad wajib salawat ke Rasulullah. Begitu, saking utama Nabi, nama Nabi, magam Rasulullah, kuburan Nabi Muhammad, Madinah Al-Munawwarah dikatakan yang bercahaya. Meminta kepada Allah hati terang, pandangan mata terang, apa segala macam seperti matahari yang terang di atas laut itu. Paling bercahaya di dunia ini matahari, bintang jauh. Terang cahaya buatan manusia lemah karena asal tangan manusia, diri manusia dhaif, lemah. Tapi seperti meminta kepada Allah supaya hati ini bercahaya. Maksudnya apa Habib? Alim, ngerti ilmu. Karena apa? Bagaimana orang dia bisa menjadikan cahaya buatan apa segala sesuatu di dunia ini. Diukur bagaimana kebutuhan akhirat itu yang memberatkan diri untuk difikirkan. Mikirin akhirat ini jauh keutamaannya daripada mikirin dunia. Ada lautan di dunia ini luar biasa, ada daratan al-bar di dunia ini. Terus sujudlah seorang, dikatakan kedekatan seorang ketika sajad, ketika sujud ini benar-benar karena memang letak yang paling dasar. Ada di akhirat nanti darkil asfali minanar, kerak daripada azab siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena jannah, kalau surga dikatakan alma, air di sana itu jar mengalir, yang dikatakan al-jannatu tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai itu di sana, Kautsar yang dikatakan seperti itu. Keutamaan Nabi Muhammad SAW yang menjadikan kita umat menjadi utama. Al-qurba, terus dikatakan kulas alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Allah katakan seperti itu. Sayyidah Khadijah al-Kubra, gak ada Sayyidah Fatimah, gak ada habaib-habaib, gak ada zuriyah kalau gak ada Sayyidah Khadijatul Kubra. Gak ada keutamaan, kesenangan di hati Rasulullah kalau gak ada Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan apa kebesaran dikatakan Khadijatul Kubra? Di saat manusia ngerti apa yang hidup, ya dirinya itu. Ustaz Ahmad Sayyid Wafa Abanom Tasik Malaya, guru Habib, katakan man arafa nafsahu, yang ngerti diri orang ini faqad arafa rabbahu. Tujuan ngerti orang hablum minallah wa hablum minan nas, tujuan ngerti Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur siapa diri. Tangan, Allah berikan tangan untuk apa? Tangan buka keran, itu air yang keluar dari keran itu dari mesin yang menyala di sanyo yang terus bisa digunakan untuk berwudu. Sehingga apa? Pandangan mata ini air keramat dari keran yang diputar dengan tangan yang barokah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ratib yang dibaca itu sehingga barokah karena tangan keramat. Seperti itu pula beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, selama hidup Habib Umar gak jauh dari air itu yang digunakan untuk taharah, berwudu. Dengan itu akan menjadi apa yang di dalam diri, terus yang dikonsumsi, yang dimakan mulut ini yang halal itu air. Gak bisa makan, gak minum, gak bisa, susah. Wabid'ah dikatakan andai kata makan nggak pakai minum, begitu. Allah memberikan kelezatan di syarib untuk diminum, itu masyrabat, itu qahwa, itu kopi, itu syahi, itu teh, karena keberkahan gula dan segala sesuatu yang diminum, yang dirasa lidah terus bersyukur kepada Allah. Ngerti bentuk rupa teh, ngerti warna seperti itu teh, ini gahwa, ini kopi, ngerti seperti itu rupa. Bersyukurlah mata. Fatashkurlillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesenangan. Orang yang kufur kepada Allah
Dia kadang nggak ngerti apa dirasa, ini apa segala macam, penyakit hati sampai lidah rusak. Nggak ngerti ini kopi, ini rasa apa, ini teh yang mana, nggak ngerti karena kebencian. Ibarat lautan ini, ketika laut ini pasir itu, coklat itu, keruh itu, atau gelombang ombak yang seperti itu yang bisa menghancurkan kapal-kapal bahtera yang berlayar di lautan itu. Nah, kekurangan manusia apalah seperti itulah gelombang itu, pikiran apa segala macam, rusaknya hidup seorang. Dunia fana. Kecuali memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar khitab, membayangkan dengan ukuran untuk ngerti dirinya. Al-Ghazali katakan, lihatlah cermin akan melihat diri kita, sekujur tubuh ini akan terlihat dengan melihat itu cermin diri seorang itu. Arafal haqqa, ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqa kulli syai', yang menjadikan segala sesuatu, yang menghidupkan, yang mematikan, akan sesaat kita di akhirat ini seperti apa. Insyaallah melihat air yang mengalir di surga-surga itu, amin, Allahumma amin. Oh, senang surga 70 bidadari laki-laki, nggak ada bidadara. Ada kayu bidara lah, apa wudhu alam. Tapi nggak ada di surga itu bidadara. Naam. Kenapa? Nah, karena seperti itu manusia bersyukur dari melihat dari manusia ini yang bisa dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran. Ngerti? Seorang Allah berikan kekuatan untuk hidup. Iya. Allah suruh tidur supaya kuat. Gak masuk akal, Beb, tidur mah bukannya kuat, tidur setengah mati. Bener, maka terus ada bangun. Orang mikir cuman tidur, gak ngerti bangun. Ini orang gak sehat. Lihat orang-orang muzakirin, orang yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan Quran di hati mereka, pandangan mata mereka, telinga mereka, karena memandang dengan pandangan rahmat Allah. Al-Quran Al-Karim Al-Hakim yang menentukan bagaimana akhir tujuan pandangan mata. Hidup berakhir akan seperti apa? Ketika seorang laki-laki ini harus seperti laki-laki. Dia laki-laki, kalau seperti laki-laki, perempuan senang. Seperti itu, perempuan harus seperti perempuan. Kalau perempuan dia seperti perempuan, laki-laki senang. Udah nggak usah kelewat-lewat, nanti nggak ada yang senang. Wa tawassaw bil haq. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di dunia ini untuk kita mengerti waktu itu asar. Gak akan ngelihat asar lagi nanti di akhirat nanti. Wallahu alam, siang lama, malam sebentar. Surga itu hanya keindahan Kautsar, dikatakan telaga susu di sana. 70 bidadari khairul ain dengan pandangan, dengan rambut yang luar biasa, masya Allah. Kesenangan hati. Maka Nabi SAW dikatakan kesenangan Rasulullah ini al-mar'ah. Beliau Sayyidah Khadijatul Kubra, dikatakan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Segitu sujud salat karena ada keterkaitan dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kesenangan salat, senang, kudu senang salat, karena salat ini dia punya sinyal langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika agama salat, ketika mendirikan salat, fadhkuruni, Allah perintahkan salat, adhkurkum, untuk dilihat Allah. Karena mata kita ngelihat, bukan Allah ada mata, bukan. Didengar Allah, karena kita mendengar, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala gak bisa diukur. Kebesaran, keutamaan Allah berikan ke Nabi Muhammad sepersetelilion detik. Allah pandangan gak pernah lepas dari Rasulullah SAW. Nabi selalu ingat Allah. Ibadah puncak di saat seorang hamba kita ingat Allah, gak akan lupa insya Allah sampai tua. Kenapa? Orang yang zikir ini orang alim yang ingat Allah. Di mana ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Orang yang gak mengenali Allah gak akan mengenali Nabi Muhammad. Begitu pula gak mengenali Rasulullah, gak mengenali Nabi Muhammad, gak ngerti ini orang laki atau perempuan. Wallahu a'lam. Karena dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala, gak nerima ruh kepada nama, kepada diri seorang ini. Jasa tangan gak ridho, mata pandangannya gak terima, karena laknat Allah. Begitu mati dikubur, diazab. Segolongan ini memang orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula Allah terus
beritahukan ada yang Allah beri rahmat. Allah utamakan aulia-aulia Allah, bukan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan Nabi, walau zuriyah Nabi. Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad, Al-Imam Ahmad Al-Badawi dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah memperlihatkan itu aulia-aulia Allah untuk kita mendapatkan sir. Allah berikan sir daripadanya untuk kita ngerti apa sih hidup ini seperti apa. Terus ketika air itu memandikan badan kita, jenazah kita nanti, insya Allah kita masih ngerti ketika air itu mandikan kita. Nikmat yang Allah berikan ketika minum selama masih hidup dengan tangan kanan itu, terus alhamdulillah setelah minum, bismillah waktu minum, luar biasa keramat air itu. Air-air di peziarahan, ziarah, ambil itu air di tempat peziarahan itu, ada sumur atau apa, niat kepada Allah supaya mendapatkan barakah sahibil maqam, diminum itu air dapat keberkahan. Air yang Allah adakan di dunia ini, banjir, butek, banjir lain. Ini air yang memang bisa diminum. Lautan itu halal selautan, nggak sama banjir dengan lautan. Banjir musibah. Tapi air itu yang Allah turunkan dari atas langit itu, yang hujan, luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri, yang terus kita untuk istiqomah ibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ruku, ngerti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang buat kita nih ngerjakan salat subuh, salat zuhur, salat asar. Bersyukur terus, ngerti, ya Allah aku ngerjakan salat 5 waktu karena kau berikan rasa syukur itu. Ibadahku ini kau yang membuat aku mengerjakan itu. Nah, ini nikmat yang Allah berikan di saat orang ngerti diri ini. Arafa nafsahu. Ngerti diri orang ini akan mendapat seorang itu kemuliaan, orang yang saleh dikatakan. Mendapatkan kebaikan, kemuliaan. Terus ahli takwa, ngerti banyakin sholawat, ngerti ngebanyakan ibadah sunnah rawatib yang dikatakan Kiai Sarip tadi, masya Allah, gobliyah ba'diyah. Terus hati-hati di saat perkara-perkara yang subuhat, khilafiyah, beda pendapat apa segala macam dikatain Kiai Sarip tadi, masya Allah. Supaya apa? Di situ Allah senang orang seperti itu yang selalu mengkaji ilmu, ngaos ilmu begitu. Karena orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala ini mulia, akram. Bagaimana di akhirat kepengin ada di belakang Nabiuna Muhammad tapi nggak mendapat ridho Allah, nggak bisa. Kenapa? Karena ini orang akan menyakiti Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Begitu. Kesimpulan dari sifat manusia ini Allah letakkan di diri kita untuk kita seperti apa tergantung kepada usaha ikhtiar dalam kita mengerjakan ibadah, terutama bagaimana ngancurkan nafsu selama hidup di dunia ini supaya di akhirat nanti mendapatkan keselamatan, terbuang sudah kotoran-kotoran selama di dunia. Kesenangan terus di akhirat, meminta kepada Allah untuk di sorga dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Senang luar biasa. Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsi Al-Kasam, Sayyid Maulid Simtud Durar, pengarang Maulid Simtud Durar, katakan gak mau ke sorga Habib Ali Habsi. Ini orang alim, dia punya pujian ke Nabi lebih dari 4.000 pujian, yang ulama ketika itu, alim alamah di zaman itu memuji-muji beliau Habib Ali Habsi. Dia nggak mau ke surga, ada di surga nggak melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi kesenangan di dunia ini kita ngerti air itu yang kita minum untuk kita mendapatkan berkah. Nabi Muhammad yashrabul ma'it'am ta'am. Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad makan.
Walau nggak sama dengan makannya kita, alhamdulillah kita makan baca bismillah, minum baca bismillah dengan tangan yang benar, dan kita jauh dari sifat-sifat syaitan, sifat setan. Setan nggak bisa makan pakai tangan kanan. Gak usah mikirin ngeliat setan, bagaimana setan seram apa enggak. Setan mau diciriin, dia nggak bisa makan pakai tangan kanan itu setan. Nah begitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nyenangkan kita umat Nabi Muhammad dari mulai kita di dalam rahim diberi sayang Allah, terus dilahirkan, dikandung, disuruh taat kepada ibu seorang anak itu, terus ngerti bagaimana Allah mengatur, memberi rezeki kulli yaum kulli sa'ah. Rezeki apa, Beb? Rezeki untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki. Jangan butuh duit berapa triliun, berapa miliar, gak ada urusan. Haram dunia, mal'un, dilaknat Allah. Tapi kesenangan seorang mengingat Allah. Bayangkan butuh apa kita mengingat Allah? Gak ada walaupun sepeser rupiah. Haram dibandingkan dengan kita di saat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa dibayar pakai apapun. Itu keutamaan kita sebagai hamba Allah. Karena apa, Beb? Rezeki tangan kita, pandangan mata kita, telinga kita, Allah yang beri. Gak akan aku susah ketika telingaku Allah ridho kepada telingaku. Gak akan aku susah ketika pandangan mataku diridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbku, Tuhanku. Nah, ini yang diridho Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah. Akhlak yang mulia dari pandangan mata. Akhlak yang mulia apa didengar telinga. Akhlak yang mulia yang baik, yang jauh dari apa-apa yang haram, ngehibah apa segala macam, fitnah apa segala macam. Gak hati-hati kepada perkara-perkara yang menjerumuskan hati kepada kehancuran. Pertama telinga, terus pandangan mata, terus nyampe ke hati, terus apa? Terpengaruh, ngaruh dengan diri itu sehingga rusak akhlak. Na'udzubillah min dzalik, kurang ajar kepada yang tua. Inilah itulah apa segala macam. Dunia dianggap gampang, gak mau sholat, gak ngerti tempat sujud, gak ngerti tempat sholat, berburu sangka akhirat begitu. Karena udah tertutup, terhijab, mahjub ilallah, tertutup dari pandangan Allah. La rafa nafsahu, gak ngerti orang ini akan dirinya sendiri. La rafa rabbahu, gak ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias mal'un, seperti dunia yang Nabi Muhammad katakan adunia mal'unatan wa ma fiha. Termasuklah tertinggal orang itu, hancur di dunia ini, gak mendapatkan hasanat, gak mendapatkan, malah justru mendapat sayyiat, keburukan selama dunia, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling enak sholat. Kenapa? Allah sudah janjikan itu, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak usah orang meminta apa, Allah akan beri. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa Allah sudah menjelaskan itu? Pendusta itu sudah berkali-kali Allah beri tegur, Allah berikan murka, Allah berikan azab. Ini kalam Quran yang mengatakan. Tapi kadang kita masih berani ngelakuin sesuatu yang enggak baik, begitu. Dan seorang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini orang yang ngerti kehidupan di akhirat itu akan melihat sungai itu, akan melihat air yang jernih, bukan bara yang menyala, yang memang api dia disiram mati. Iblis laknat Allah sudah katakan ana khairu minhu. Maka terus kita manusia terkadang sering ke belakang, buang air lah, ini segala macam, ini itu. La haula wala quwata. Terus setan di sana, setan. Dan terus apa? Iblis katakan ana khairu minhu, aku lebih baik. Itu sifat luar biasa. Sifat anar, api. Terus Allah beritahukan ku anfusakum wa ahlikum nar. Disuruh hati-hati, dikatakan guru Habib Ki Soleh di Kementerian Sidoarjo, Jawa Timur. Ini yang dikatakan apa? Api itu nafsu. Wah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan seseorang ini karena kalahnya dengan nafsu. Di akhirat itu kenapa? Karena kalah, gak nahan.
Kepengen apa yang haram, nggak bisa nahan, terus diambil itu yang haram. Kepengen apa yang halal, ditinggal. Nafsu kalah dengan nafsu. Begitu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Allah berikan kita ini kesenangan. Allah ijabah, Allah beri semua diterima Allah amal yang baik. Allah jauhkan dari keburukan-keburukan. Wabillahi taufik wal hidayah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.